Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang besaran pokok, yaitu tentang massa, waktu, dan suhu. Untuk semuanya ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengkonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. Nah, apa yang dimaksud dengan besaran? Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu besaran ya. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Apa tuh Bu contohnya? Contohnya seperti panjang meja, dapat kita ukur ya panjangnya ya. Atau berat dari suatu benda, berat atau massa dari suatu benda. Sedangkan ada juga beberapa hal yang tidak dapat kita ukur. Contoh seperti rasa sakit, itu kan tidak dapat kita ukur tuh. Jadi rasa sakit tidak termasuk ke dalam besaran, oke? Nah, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran itu terbagi dua ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kali ini kita akan mempelajari besaran pokok terlebih dahulu. Jadi besaran pokok ini, dia jumlahnya ada 7 yang harus kalian hafalkan dan kalian ingat ya. Baik itu nama besaran maupun satuannya. Oke. Kalau ibu itu mengingatnya tuh jiwa SMP. S karena kita lagi SMP ya. M. Oke, P. Apa itu jiwa SMP? J-nya itu jumlah zat. I-nya itu intensitas cahaya. W-nya itu waktu. A-nya itu kuat arus. Oke. S-nya itu suhu. M-nya itu massa. P-nya itu panjang. Jadi cara mengingatnya jiwa SMP. Oke. Nah, jadi panjang itu satuan internasional meter ya, lambung satuannya M. Massa itu satuan internasionalnya kilogram atau lambangnya kg. Waktu itu satuan internasionalnya second ya. Ingat, second itu biasanya kita bilangnya detik. Lambang satuannya S. Suhu itu satuan internasional Kelvin. Nah, bukan Celcius ya, lambangnya K. Kuat arus, satuan internasionalnya ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, lambangnya adalah CD. Dan jumlah zat, satuan internasional adalah mol. Dengan lambang satuannya mol. Ya, paham ya? Nah, jadi kita masuk ke besaran pokok massa ya. Karena di pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang besaran pokok panjang. Jadi satuan massa dalam satuan internasional itu dinyatakan dalam kilogram atau kg. Satuan massa yang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah ton, kuintal, ons, gram, dan miligram. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilo, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, 1 ons sama dengan 1 hektogram sama dengan 100 gram, dan 1 pon sama dengan 5 ons sama dengan 500 gram. Oke. Nah, ini adalah tangga konversi satuan massa sama seperti yang panjang ya. Jadi kg, hg, dak, g, dg, cg, mg. Oke. Dimana ons itu sama dengan hg ya, hektogram. Jadi kalau dia naik 1 tingkat itu dibagi 10 atau kelipatannya. Dan kalau dia turun dikalikan dengan 10. Oke. Kita masuk ke tugas. Nah, jadi ini tugas yang pertama, yaitu konversikan satuan-satuan massa berikut. Yang 1, 2,5 ton sama dengan berapa kuintal, 18 kuintal sama dengan berapa kilo, 50 gram sama dengan berapa miligram, 750 gram sama dengan berapa ons. Tolong dikerjakan tugasnya ya, oke. Selanjutnya, besaran pokok waktu. Jadi satuan waktu dalam satuan internasional dinyatakan dalam second, yaitu lambangnya S. Satuan waktu yang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Jadi 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik,
1 hari sama dengan 24 jam, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 12 bulan sama dengan 52 minggu. 1 dasawarsa itu 10 tahun, 1 windu 8 tahun, dan 1 abad 100 tahun. Paham ya? Nah, terakhir nih, kita masuk ke suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Jadi kita mengukur panas benda itu namanya berapa suhunya. Oke. Satuan suhu dalam satuan internasional dinyatakan dalam Kelvin dengan lambangnya K ya. Nah, jadi rumusnya untuk mencari Kelvin itu sama dengan Celcius, derajat yang Celcius ditambah dengan 273 ya. Dimana ini T besar ini suhu dalam Kelvin, kalau kita mencari Kelvinnya sama dengan suhu dalam Celcius ditambah 273. Simple ya, pokoknya tinggal tambahkan aja 273, itulah suhunya dalam Kelvin. Contohnya, Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut bila dinyatakan dalam Kelvin? Maaf ya, sebenarnya ibu ini ada pentapnya, tapi karena pentapnya belum diinstal, jadi ibu pakai mouse ya nulisnya. Jadi suhu dalam Kelvin atau T besar Kelvin sama dengan suhu dalam Celcius ditambah berapa tadi? 2, 7, 3. Nah, hop. Berarti berapa suhunya dalam Celcius? Suhunya dalam Celcius tadi 65 ya. Berarti 65 hop ditambah 273. 2, 7, sorry jelek ya. 3. Oke. Sama dengan berapa yuk? Berarti sama dengan 338 ya. 330 8 tidak terlihat Kelvin. Terlihat ini 338 Kelvin. Ini jawabannya ya. Tapi kalau dia dari Kelvin dicari ke Celciusnya, itu tinggal kita kurangkan dengan 273. Oke. Nah, ini masuk ke soal tugas yang kedua. Bimo sakit panas dan dibawa ke dokter. Suhu badannya 39 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut bila dinyatakan dalam Kelvin? Yang kedua, yaitu Reni melakukan percobaan memanaskan air hingga 365 Kelvin. Jika dinyatakan dalam derajat Celcius, berapakah suhu air tersebut? Nah, jadi silahkan kalian kerjakan dua tugas itu tadi. Dikerjakan di kertas lembar dan dikumpulkan di hari Sabtu jam berapa? Jam sesuai dengan kelas kalian masing-masing ya. Oh, dikumpulkannya juga sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing ya. Nggak harus Sabtu ya. Jadi kumpulkannya tergantung jadwal kelasnya. Oke? Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.